Hello everybody. Today we are going to study about narrative text with me, Mr. Saiful Amri. When we are talking about narrative text, it means that we are talking about teks narasi, cerita, fiksi, imajinasi, ataupun kisah nyata. So, narrative text consists of fiction, imagination, untrue story or true story. So, what is the definition of narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. So, narrative text is sebuah cerita yang berisi kejadian-kejadian permasalahan. Kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalah. Jadi kalau cerita yang tanpa konflik berarti bukan narrative text. Itu ada kategorinya namanya recount text. Okay. So what is the purpose? Apa ya tujuannya? Studying narrative text or reading or listening or watching a story bertujuan to amuse or to entertain the reader, the listener, or the viewer with its story. Jadi si pembaca, pendengar atau penontonnya akan terhibur dengan cerita tersebut. And then every narrative text consists of orientation, complication, resolution, and reorientation. Jadi dalam narrative text itu ada namanya struktur generics. Struktur generics yang utama itu ada 3 sebenarnya, yaitu orientasi, konflik, dan resolusi. Tetapi ada juga yang menambahkan dengan reorientasi atau koda yang berisi tentang pesan yang disampaikan dalam cerita. And then bahasa yang digunakan di dalam teks narasi berarti pasti menggunakan kata-kata lampau. In English kita mengenalnya past tense. Baik simple past tense maupun past perfect tense atau present perfect tense bisa saja digunakan. Karena a story adalah sesuatu yang lampau, yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya bukan story. Nah, kemudian apalagi yang ada di dalam teks narasi pasti disebutkan adverbs of time. Waktunya. Misalnya a long time ago. Ya, one day misalnya seperti itu, ya. Kemudian ada spesifik karakter yang diceritakan. Ya. In one story pasti memuat karakter tertentu di dalam cerita itu. Misalnya karakter Cinderella, karakter Lutung Kasarung, atau yang lainnya. Kemudian ada juga action verb pasti di situ, ya. Misalnya seperti go atau when, ya, pergi kemana begitu misalnya, ya. Oke. Kemudian ada direct speech. Biasanya ini ada di dalam dialog yang diungkapkan di dalam sebuah cerita. Ada dialog. Nah, ketika berdialog, misalnya ada ciri khasnya, ya, tanda kutip. Itu biasanya isinya adalah simple present. Ya. Oke. Saya pikir hanya sampai di situ pembahasan kita untuk hari ini tentang narrative text.
Kita bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Thank you for